Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji semata-mata milik Allah yang telah menganugerahkan kenikmatan kepada kita bahwa kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk meneruskan ibadah Ramadan kita. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikannya sampai akhir sehingga ujungnya kita sukses menjalankannya dan ujungnya kita bersama-sama memasuki pintu yang dijanjikan oleh Allah, pintu Rayyan, pintu surga Rayyan. Para pemirsa yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini mari sejenak kita mempergunakan kesempatan ini untuk mengkaji tentang bahwa generasi penerus kita harus kita siapkan untuk menjadi generasi Qurrata Ayun. Jadi pembicaraan kita adalah seputar generasi Qurrata Ayun. Terkait dengan bulan Ramadan ini, betapa yang namanya ibadah Ramadan adalah ibadah yang unik dan sangat spesifik, sangat berarti sekali buat generasi atau anak-anak kita untuk memperoleh yang namanya tarbiyah, pendidikan. Dan pada kesempatan yang sangat agung ini kita diharapkan mampu melahirkan generasi yang Qurrata Ayun. Paling tidak dari lingkungan keluarga kita dan lingkungan keluarga masjid kita atau lingkungan masyarakat di sekitar kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Firman Allah Subhanahu wa taala ini tercantum dalam Quran surat Al-Furqan 74. Yang sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan kami qurrata ayun. Generasi yang qurrata ayun. Generasi yang enak dipandang, enak didengar, dan sejuk untuk dirasakan. Kemudian ayat ini diakhiri dengan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita juga berdoa mudah-mudahan kita menjadi imamnya orang-orang yang muttaqin. Para pemirsa yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melahirkan generasi Qurrata Ayun, paling tidak ada beberapa kiat yang harus kita lakukan. Yang pertama, doa dengan doa. Yang namanya orang tua, yang namanya guru, dan yang namanya pembimbing-pembimbing mendoakan agar generasi penerus kita menjadi generasi yang termasuk dalam kategori Qurrata Ayun. Yang kedua, untuk melahirkan generasi Qurrata Ayun adalah diperlukan percontohan. Yang paling dekat adalah ibu bapaknya, kakaknya, saudara-saudaranya, dan guru-gurunya yang memberikan pelajaran. Apakah guru di sekolah ataukah di masjid-masjid. Yang ketiga, ya didekatkan dengan yang namanya masjid. Jadi didekatkan dengan masjid, didekatkan dengan lembaga pendidikan. Nah, kemudian dari sana ia dibekali dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya,
Yang nama generasi qurrata ayun harus disiapkan bahwa dia harus dididik cinta membaca Al-Quran dan juga ia mampu menteladani orang tuanya dalam urusan sholat. Jadi rumah itu harus dihiasi dengan sholat dan bacaan Quran. Nawiru manazilakum bisalah wa qiraatul Quran. Dan ini tentunya harus dengan percontohan-percontohan. Sebab kita kalau melahirkan generasi penerus harus berangkat dari ketakwaan terhadap Allah dan kita merasa khawatir meninggalkan generasi yang akan datang itu dalam kondisi lemah. Waliyahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wa liqul qalansida. Hendaklah kalian senantiasa bertakwa kepada Allah. Seandainya kalian merasa khawatir meninggalkan generasi yang akan datang itu dalam kondisi yang lemah. Para ulama menerjemahkan di sana, mengartikan lemah di sana, lemah imannya, lemah ilmunya, lemah amalnya, lemah fisiknya, lemah kendali akhlaknya. Wattaqullah wal qulu qaulan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan perkataan yang benar. Nah, kata kuncinya ada di wattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan perkataan yang benar. Bertakwa kepada Allah itu sebagai bekal yang harus dicontohkan kepada generasi penerus kita. Kemudian wal yaqulu qaulan sadida, berkata dengan perkataan yang benar, itu lebih kepada kata kuncinya adalah dengan percontohan-percontohan. Sebab kalau kita berbicara hanya sekedar menyuruh, tidak memberikan percontohan, maka kita akan terkena kabura maqtan indallah an taqulu ma la ta'malun. Para pemirsa, rumah tangga adalah universitas yang paling lama kita lalui, yang harus ujungnya kelulusan kita harus dipertanggungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah atau peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Artinya, kelulusan kita pada ujungnya harus mampu, ya, generasi-generasi yang qurrata ayun ini kita siapkan untuk bersama-sama dengan orang tuanya meniti sebuah yang namanya judi prestasi yang lama itu, yang ujungnya harus terhindar dari dijauhkan dari siksa api neraka. Yang siksa api neraka itu ternyata sangat luar biasa pedihnya. Sebab bahan bakarnya dari yang namanya batu-batuan dan manusia. Sementara yang menjaga neraka itu adalah malaikat-malaikat yang bengis. Tapi malaikat yang senantiasa taat dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat tidak mungkin kita dapat mempermainkannya dengan apakah menyogoknya dan lain sebagainya dengan berbagai yang kita miliki. Semua adalah pengadilan itu adalah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu bihakamil hakimin. Bukankah Allah yang Maha Adil? Mudah-mudahan jadi renungan kita selamat, generasi penerus kita juga selamat. Dunia wal akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.